bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita ada kegiatan selain kegiatan workshop, yaitu kegiatan dari guru penggerak, yaitu desiminasi. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya desiminasi itu apa? Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Ibu Guru, tapi sebelumnya Bapak Ibu saya jelaskan sedikit. Desiminasi itu penyebarluasan ide atau gagasan. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2023, tepatnya hari Senin, yaitu tentang budaya positif. Kegiatan hari ini yang akan disampaikan oleh Bu Eri, yang pertama arahan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian materi, kemudian sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Baik, terima kasih moderator Ibu Siti, Bapak Ibu Guru yang saya banggakan. Patutlah kita menaikkan ungkapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala berkat, segala karunia, segala kasih-Nya, dan segala cintanya yang telah diberikan Tuhan kepada kita masih ada sampai saat ini. Jadi kita boleh ucapkan syukur atas semua itu. Dan kebersamaan kita di SMP Negeri 13 ini sampai saat ini juga masih ada. Kita masih berada dalam aktivitas kita sebagai seorang guru maupun staf tata usaha, guna mensukseskan pendidikan dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Teman-teman guru yang saya banggakan, kegiatan kita hari ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan pra-workshop. Pra berarti kita mendahului workshop, dengan pertimbangan bahwa dengan adanya kegiatan pra berarti kita bisa mendahului dengan materi-materi tertentu yang mungkin tidak dapat kita berikan di dalam kegiatan workshop, dengan pertimbangkan terbatasnya waktu dan sebagainya. Jadi kita buat pra, dan ini hari yang ketiga. Di hari ketiga ini kita ada 3 materi, tadi 2 materi. Yang pertama dari Ibu Christine tentang profil Pancasila, lalu yang kedua dari Bapak Amin tentang penilaian dan model rapor yang akan nanti dipakai. Dan sesi sekarang ini kita bersama-sama dengan Ibu Eri sebagai salah satu CGP, calon guru penggerak. Suatu ucapan syukur ya, bahwa kita di SMP Negeri 13 kita mempunyai 3 guru penggerak. Sekolah lain itu 1, paling tinggi 2, itu cuma berapa sekolah. Bapak Ibu yang saya banggakan, kadang kita belum merasa bahwa guru penggerak itu penting bagi kita. Mungkin karena kita belum mendengar baik tentang guru penggerak, atau cuma dengar-dengar saja, atau tidak tahu sama sekali tentang apa sih itu guru penggerak. Teman-teman sekalian, jadi saya tidak menguraikan panjang lebar tentang guru penggerak, tapi secara garis besar bahwa guru penggerak adalah mereka guru-guru, baik itu guru pegawai negeri maupun guru honor. Mereka yang mengikuti tes
berkualitas. Dan mereka ini nanti akan bergerak, menggerakkan diri sendiri dan menggerakkan orang-orang di sekitar mereka untuk mempunyai profesionalisme di bidang pendidikan. Jadi mereka yang guru penggerak ini mungkin dari sisi umur tadi saya sampaikan mereka mungkin muda, tapi nanti dari IT, penggunaan aplikasi, model pembelajaran, pengetahuan mereka tentang pendidikan maupun peraturan dan sebagainya, nanti mereka lebih menguasai dibanding kita yang tidak ikut guru penggerak. Kita boleh berbangga dengan usia kita dan pengalaman kita, tapi dari skill pengetahuan kita harus akui mereka yang guru penggerak. Jadi untuk teman-teman semua, usia tidak menghalangi kita untuk menjadi guru penggerak atau menjadi pelopor pendidikan dari orang-orang di sekitar kita. Saya mengajak untuk kita semua, Bapak Ibu, teman-teman, ayo ikut guru penggerak. Menjadi seorang guru penggerak itu luar biasa. Tesnya juga sulit. Dan mereka yang lolos guru penggerak adalah mereka yang akan berkualitas. Jadi kalau Anda ingin punya kualitas pendidikan yang baik, ikut guru penggerak. Karena di sana kita akan ditempa dengan pengetahuan dan keterampilan yang luar biasa. Dibekali, didampingi oleh mentor-mentor, ada juga di situ pengajar praktik, ada juga fasil atau fasilitator, yang dengan setia juga akan mendampingi calon guru penggerak. Mereka ini yang nanti akan menggerakkan kita yang belum masuk dalam guru penggerak dengan model-model pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, termasuk yang sekarang ini yang akan diberikan oleh Bu Eri. Misalnya pembiasaan-pembiasaan yang positif, kebiasaan-kebiasaan. Jadi itu salah satu cara untuk ini. Dan nanti ke depan pasti Bu Eri dengan Pak Apri, Bu Nurul, mereka juga akan memberikan hal-hal lain yang positif terhadap sekolah kita. Sekolah yang banyak guru penggerak akan membuat sekolah itu berkualitas. Itu sudah rumus begitu Bapak Ibu. Jadi semakin banyak guru penggerak, kualitas pendidikan di sekolah itu akan bertambah baik. Jadi kalau kita mau kualitas pendidikan kita baik, ikut guru penggerak. Kita yang sudah lewat karena faktor usia, nanti akan digerakkan oleh teman-teman yang muda ini dengan mungkin hal-hal baru yang akan mereka presentasi ke kita. Jadi untuk semua, saya ajak untuk ikut guru penggerak dan selamat kepada teman-teman kita. Dan untuk materi hari ini akan dijelaskan Bu Eri. Saya harap kita semua bisa ikuti dengan baik. Ada yang kurang jelas, tanya. Ada usul saran, mereka juga masih perlu belajar dari kita. Saling melengkapi itu perlu. Ya demikian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Ibu Siti untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Semoga arahan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian materi yang nanti akan disampaikan oleh Bu Eri, bagi kita Bapak Ibu guru hatinya juga menjadi tergerak untuk menjadi guru penggerak. Oke, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Ibu Eri. Kepada Ibu Eri kami persilakan. Baik Bapak Ibu, saya izinkan dulu untuk menyampaikan tentang budaya positif. Di sini saya melakukan diseminasi. Tadi Ibu Siti sudah sampaikan bahwa diseminasi adalah penyebaran, yaitu banyak hal yang bisa kita sampaikan, yaitu bisa berupa informasi yang pernah kita dapatkan, kemudian bisa di-share kepada rekan guru yang lain. Di sini saya membawa tentang budaya positif. Saya CGP Angkatan 8 Kabupaten Merauke. Perkenalkan, di sini ada Bapak Fasil saya. Ada Bapak Wahyu, kemudian ada Ibu Kasri sebagai pengajar praktik.
Berat kan? Bisa. Tadi sudah saya kenalkan fasilitas pengajar praktik saya. Sekarang Bapak Ibu kita lihat apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut. Coba Bapak Ibu perhatikan pertanyaan berikut. Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat ada dua, dapat mendisiplinkan anak. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu guru setuju atau tidak? Tidak. Boleh angkat tangan yang tidak setuju. Ya, mana tadi yang bilang tidak setuju? 1, 2, setuju. Oh, setuju. Boleh. Nanti setelah penyampaian saya nanti ke belakang setuju atau tidak kita lihat ya Bapak Ibu ya. Berikut pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Berikut memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak-anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Boleh. Nanti kita lihat setelah menyampaikan ini paradigma yang kita yakini masih sesuai tidak dengan pendidikan zaman sekarang seperti itu ya. Kita lanjut. Peran seorang guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Berarti tuntutan kita sebagai guru adalah dapat mewujudkan namanya budaya positif. Tentunya kita meyakini bahwa hal-hal positif adalah hal yang baik. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu seperti disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru. Nanti kita melihat posisi kontrol kita mengontrol orang lain itu seperti apa. Berikut adalah pembuatan keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas ini adalah salah satu bentuk untuk mewujudkan yang namanya budaya positif. Dan penerapan segitiga restitusi, nanti di situ juga saya akan jelaskan. Perubahan paradigma. Tadi kita meyakini paradigmanya seperti tadi. Di sini ada kasus Bapak Ibu. Kita bermain sedikit. Tolong cari pasangan. Bahwa tolong bisa cari pasangan. Oh ini sapnya supaya terdekat. Ya, cari pasangan. Ada A. Kalau bisa berdiri boleh Peri. Berdiri boleh. Iya, boleh berdiri. Oke, boleh berdiri Bapak Ibu. Ayo dengar. Cari pasangan. Sampai tidak dapat. Buat apa boleh pasangan dengan Desi? Pasanganku di rumah. Oh iya, minta maaf pasangan yang di rumah. Kalau nanti diingatnya sekarang pasangan dengan boleh dengan Pak Jono, boleh dengan Desi. Oke. Di sini ada A dan B. Anda A dan Bapak Ibu itu adalah B. Tugasnya adalah Anda dengan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, itu buka apa itu ya? Anda adalah tugas Anda adalah mengepakkan salah satu tangan. Semuanya mengepakkan berarti gini. Terus? Ya semuanya A dan B. Nah, A dan B. Yang buka sama-sama ya. Berikut di sini coba bayangkan dulu yang Bapak Ibu kepal itu adalah hal yang berharga. Hal yang berharga. Anda perlu menjaga hal tersebut sekuat tenaga Anda karena bagian pentingnya untuk kehidupan Anda. Berarti Anda merasa yang Anda kepal itu adalah hal berharga. Orang lain tidak boleh mengambil sedikit pun. Ya. Nah, tugas B, berarti kita tentukan dulu siapa yang A, siapa yang B. Desi, siapa yang A sama B? Ya, oke sudah sama A sama B. Oke. Tolong mengepalkan. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara,
lagi dipamerin, bukan dong yang pada uang 10.000 nih, aku tulis 100.000. Nah, bagaimana Bapak Ibu tugas yang B itu membuka kepalan tangan si A. Oke, coba sekarang saya kasih satu. Boleh dicubit tidak tangan? Iya boleh dicubit. Boleh. Oke, saya kasih waktu. Siapa yang duluan? Yang dibuka ya A, yang B tugasnya membuka. Nah, saya kasih waktu 3 detik. 3 detik, 30 detik. 1, 2, 3, ayo coba. Iya, ujung Bapak ya buka. Ujung Bapak buka. Oke, sudah? Ya, sekarang sebaliknya coba. Sekarang sebaliknya. Gantian. Gantian. Yang satu. Boleh begini. Boleh Bapak? Segala cara boleh dilakukan. Siap. Iya, gantian ayo. Ayo, ayo. 1, 2, 3, ayo. Ayo. Oke, boleh. Sudah? Oke, sekarang boleh silakan duduk kembali. Oh iya. Tidak bisa buka ya? Oke. Nah ini harus Ibu Guru. Kita menurut Bapak Ibu siapa yang mengontrol perilaku seseorang? Contohnya Bu Desi dia mengepalkan. Kira-kira ini yang mengontrol Bu Desi ini bisa sampai terbuka itu siapa? Dirinya sendiri. Orang lain itu tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol apakah kita mau berubah atau tidak. Seperti itu. Itu hanya permainan. Kita masuk lagi. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan dengan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi Bapak Ibu. Ada yang namanya ilusi yang kita yakini dan yang sebenarnya itu adalah hanya sebuah ilusi, hayalan Bapak Ibu, angan-angan seperti itu. Dia hanya sebuah ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Biasanya Bapak Ibu kan yang mengontrol anak murid, kamu harus gitu ya. Betul kan? Tapi kalau dari anaknya yang tidak mau berubah, ya begitu saja dia melakukan hanya sebagai ya sudah saya disuruh pada saat itu saya lakukan. Untuk apa? Menghindari yang namanya hukuman. Tidak timbul dari dalam diri. Berikut, ilusi bukan kritik. Salah kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi Bapak Ibu, penguatan positif itu kadang itu hanya sebuah ilusi. Contohnya saja, kamu nanti lakukan ini ibu kasih hadiah ya. Tapi kalau dia sadar dan tidak dapat hadiah, tidak lakukan lagi. Ya kan? Karena tidak timbul dari diri. Begitu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ini. Biasanya saya sering melakukan seperti itu. Saya sadar. Akhirnya saya buat anak itu merasa bersalah. Akhirnya dia mengikuti apa yang saya mau. Ternyata itu adalah sebuah ilusi. Berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita berkata saya sudah dewasa, apalagi saya lebih tua, saya memiliki hak kontrol atas diri Anda. Itu salah, itu adalah sebuah ilusi. Karena kalau kita mengontrol anak untuk berubah, kalau tidak timbul dari dirinya sendiri, tidak akan yang namanya berubah. Berikut.
Nah, ini perubahan gambaran materi. Apakah nanti berubah atau tidak itu tergantung dari pribadi masing-masing. Di sini tadi yang saya ada Stephen R. Covey. Perubahan paradigma yang kita yakini yaitu yang namanya stimulus respon. Kita akan beralih yang namanya teori kontrol. Pasti Bapak Ibu yakin bahwa realitas kebutuhan itu kita sama. Menurut Bapak Ibu kebutuhan kita sama atau tidak? Tidak ya. Berarti kalau kita berganti paradigmanya harus realitas adalah kebutuhan kita berbeda. Itu adalah perubahan paradigma yang dulu kemudian berbeda pada paradigma teori kontrol. Berikutnya, semua orang memiliki hal yang sama. Beda ya Bapak Ibu ya. Kita harus yakini bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita menganggap orang lain harus menganggap pandangan yang kita yakini ini sama, itu tidak bisa. Karena kita percaya bahwa kita memiliki kebutuhannya yang berbeda dan keyakinan yang berbeda. Yang kita yakini yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah ini lagi Bapak Ibu, saya lompat di orang lain bisa mengontrol saya. Itu tidak Bapak Ibu ya. Bahwa yang harus kita yakini bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, yang tadi permainan tadi. Yang mengontrol saya bisa buka ya hanya saya sendiri. Biar kamu mau memarahi, mau diiming-imingi dengan uang, mau sampai diancam pun, kalau kita punya kontrol diri, tidak akan saya buka. Sesuatu yang berharga tidak akan terbuka. Berikut, pemaksaan ada pada saat tunjukkan itu gagal. Gagalnya seperti apa? Mungkin pada saat itu dia berhasil, tapi kalau kita menginginkan itu berkelanjutan dengan jangka panjang, itu tidak akan berhasil. Berikut, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi kita kolaborasi, anak-anak diajak untuk memilih apa yang dapat mengubah diri. Selanjutnya, makna disiplin. Pasti Bapak Ibu sering dengar yang namanya disiplin. Kamu harus disiplin. Kamu tahu disiplin itu apa? Seperti itu kan? Coba Bapak Ibu lihat. Cobalah amati lingkungan sekolah kita sendiri saat ini. Bagaimana suasana? Kita coba merefleksi diri kita. Bagaimana suasana di sekolah kita? Bagaimana murid-murid saling berinteraksi? Bagaimana guru saling bertegur sapa? Kemudian bagaimana guru menyapa murid? Berikut bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Makna disiplin. Jika pendidikan diibaratkan petani, kemarin saya sudah pernah sampaikan kalau pendidikan itu diibaratkan petani. Sekolah adalah ibarat tanah, tempat bercocok tanam. Jadi jika kita mengharapkan hasil yang baik terhadap tanaman yang kita tanam, maka kita perlu menciptakan media tanam yang baik. Begitu pula sekolah kita, tentunya kita perlu menciptakan suasana positif di lingkungan belajar. Berarti kalau kita berharap guru-gurunya bertegur sapa dengan baik, kemudian siswanya menyapa dengan santun, berarti kita harus menciptakan suasana yang positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Kita berharap anak-anak disiplin dan seterusnya. Kita harus tahu dulu disiplin itu apa, bagaimana disiplin dan seterusnya. Disiplin itu apa yang ada di benaknya Bapak Ibu? Coba. Yang ada di benaknya Bapak Ibu itu apa? Disiplin. Kalau Pak Amin bilang disiplin itu apa Bapak Amin? Kira-kira? Mematuhi peraturan. Berarti ini
Disiplin dihubungkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan terhadap peraturan seperti Pak Amin sampaikan. Kata disiplin selalu dihubungkan dengan Disiplin. selalu dihubungkan dengan apa? Di sini ada Aturan. kata disiplin selalu dihubungkan dengan Hukuman. Menurut Bapak Ibu setuju tidak? setuju. Oke. Padahal belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Tidak harus memberi hukuman. Paradigmanya harus diubah. Karena kita tidak bisa mengontrol anak-anak. Justru itu salah satu alternatif terakhir atau mungkin harus dihilangkan. Kata hukuman, menghukum dan dihilangkan. Setuju tidak Bapak Ibu? Kira-kira? Tidak setuju? Alasannya Pak boleh. Kalau tidak berikan hukuman, siswa masa akhirnya dia tidak bisa, dia tidak mau melakukan terus. Oh iya. Jadi dia terbiasa dengan kebiasaan itu, akhirnya dari semua anak itu akan semuanya akan merambah. Ya. Jadi kalau tidak dihukum, Ya, berarti tidak dia akan dihukum. membawa dampak pada orang lain. Hukuman itu hukuman positif, ya berikan hukuman yang sifatnya pembelajaran bagi mereka. Yang bukan hukuman fisik, hukuman teguran kata-kata kasar, tidak. Hukuman yang bersifatnya positif, yang membuat dia bisa tahu turun. Itu mungkin saya bisa lakukan selama di kelas ini kita tadi harus bisa lakukan. Nah, tapi yang mungkin sekarang yang baru ini, yang mungkin yang perlu kita belajar lagi ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Inas atas pandangannya ya Bapak Inas ya. Kita lanjut. Tadi saya mengatakan bahwa hukuman itu harus dihilangkan Bapak Ibu. Pasti ada dasarnya kenapa sih harus dihilangkan gitu ya. Oke, nanti kita lihat sama-sama. Disiplin positif, cara disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Kalau kita kasih hukuman, Ada yang banyak sekali nilai-nilai kebajikan dia hanya menghindari tanya boleh sama saya, boleh sama Pak Abri, boleh sama Ibu dari hukuman dari Bapak. Nilai-nilai kebajikan inilah yang kita akan yakinkan kepada anak-anak bahwa kamu yakin dengan nilai-nilai kebajikan ini, kamu bertindak, kamu bertindak seperti ini berdasarkan keyakinan yang kamu harus yakin pada saat itu karena berdasarkan hukuman atau badan saja. Biasanya tidak harus dilaksanakan. Jadi kita tanamkan ke anak-anak bahwa kamu berperilaku sesuai dengan apa yang aku dapat melakukan segala tindakan yang mengontrol tindakan. Menanamkan bahwa kamu yakinkan sekolah ini bisa bersih. Bagaimana cara budaya positif tadi agar dilaksanakan anak. Jadi kita perlihatkan pas ya bagaimana bapak seperti itu ya. Berikut, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi kita bagaimana bisa membuat anak-anak lebih berubah pada dirinya sendiri, bertanggung jawab pada dirinya sendiri, bukan karena paksaan atau tuntutan seperti itu. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Budaya positif itu tidak saling mendukung ya Bu. Betul atau tidak? Ada sedang benar. Saling mendukung, saling dengar. Contohnya mungkin ada kenalannya berusaha, kita tidak malu hati bertanya. Kemudian kita juga yang sudah memiliki juga jangan pelit ilmu, akhirnya tanya, oh saya nggak tahu padahal dia tahu. Jangan disimpan sendiri. Kemudian saling bekerja sama Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semua memiliki keyakinan yang sama terhadap diri Bapak. Apa yang diyakini dan anak-anak itu kira-kira benar sehingga terciptanya kebiasaan yang bajunya keluar. Kebiasaan kebiasaan itu kira-kira benar atau tidak Bapak Ibu? Salah ya. Jadi kita bisa bagaimana mengubah itu tadi Bapak. Jadi kebiasaan baik
Mungkin itu bukan cara yang paling kita inginkan, tapi menurut saya apa yang saya terima itu efektif. Nanti Bapak, kalau Bapak mengikuti sampai di akhir nanti dan pada akhirnya karakter berubah anak-anak yang dia yakini akan membantu sebuah kesalahannya. Kemudian kita harus berubah dengan keyakinan yang positif, hal-hal positif yang berbeda. Kemudian kata lain, seorang yang memiliki kebajikan berikutnya adalah namanya risiko. Mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan mereka berdasarkan tindakan mereka pada dunia. Kemudian nilai diri dan menghargai Indonesia aku sering sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Itu rasanya belajar ya Bu ya. Nilai-nilai kebajikan tadi salah satunya sudah disebutkan yang ingin kedua kreativitas, kerjasama, nilai-nilai kebajikan. Itu adalah nilai kebajikan. Banyak sekali nilai kebajikan Bapak Ibu. Kalau saya tayangkan dalam slide nanti slide saya sampai 50 100 Bapak Ibu. Tapi nggak selesai. Ya, oke. Bandingkan dengan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang kita miliki Bapak Ibu. Menurut saya sekarang kita tuh ada punya keyakinan atau tidak Bapak Ibu? Punya ya. Berasal dari mana Bapak Ibu keyakinan itu tadi? Dalam diri kita. Dari diri kita ya. Yang kita yakini sekarang adalah masih peraturan ya Bapak Ibu ya. Peraturan harus kayak gini gitu. Kemudian adakah suatu perbedaan atau persamaan? Kemudian pikirkan bagaimana nilai-nilai kebajikan yang Anda pilih tersebut dapat disampaikan dan menjadi fondasi keyakinan di sekolah atau keyakinan di kelas dan disepakati seluruh warga sekolah. Berarti kita nanti membuat sebuah keyakinan gitu ya, biar kita yakini di kelas dan di sekolah. Kita mungkin bergeser, mungkin bukan mengubah tapi kita bergeser sedikit gitu ya dari yang namanya peraturan ke namanya apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Berarti kita meyakini kita bukan lagi namanya peraturan-peraturan yang terlalu mengikat, tetapi berdasarkan keyakinan-keyakinan yang kita yakini. Nah, kita sebagai manusia itu biasanya melakukan tindakan itu berdasarkan motivasi, benar atau tidak Bapak Ibu? Datang terlambat itu, datang tepat waktu itu motivasinya dari mana? Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Coba tanyakan lagi. Pertanyaannya boleh terlalu banyak. Guru bahasa Indonesia pertanyaannya banyak sekali gitu. Tanyakan pada diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan segala sesuatu karena dorongan lingkungan, dari lingkungan, atau dorongan yang lain? Dorongan yang lain bukan berarti didorong tangan, itu bukan Bapak Ibu. Ini ada yang namanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah motivasi perilaku manusia. Biasanya saya melakukan karena ada juga yang menghindari ketidaknyamanan. Anak-anak bahkan sering seperti itu. Dia melakukan sesuatu hanya menghindari namanya hukuman dan ketidaknyamanannya Bapak Ibu. Anak-anak itu kadang melakukan itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Betul atau tidak? Biasanya begitu. Iya, ya sudah. Biar aman nih, gua ikut nih apa yang mau guru. Gua mau nih yakin ini dulu sini udah. Nggak ada kesadaran. Tidak ada kesadaran. Susah. Nah itu tanggung jawab kita sebagai guru. Karena kalau kita semakin menghukum anak-anak yang timbul itu bukan berubahnya perilaku dari dalam diri, tetapi semakin membenci kita sebagai guru yang ada dalam kata dendam. Hukuman yang pergi nggak motor lagi. Dendam nanti kalau sudah jadi orang Bisa saja dendamnya seperti ini Bapak Ibu. Iya, tiba-tiba motor kita baret, tiba-tiba motor kita kempes.
Kita nggak tahu apa yang dilakukan anak-anak, ya kan? Akhirnya anak-anak seperti itu. Mereka masih apa? Berperilaku sesuai dengan. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya jika ada kamu nanti berbuat ini, aku kasih bintang nih, bintang 5 bisa ditukar dengan uang 100.000. Penghargaan. Nah itu. Contohnya diganti dengan voucher ke kantin, gitu kan? Kamu nanti bersih 1 minggu, saya kasih uang sekian, kasih voucher belanja di kantin dan seterusnya. Imbalan-imbalan tersebut mereka bertindak tidak dari dalam diri. Kenapa? Berharap imbalan. Kalau kita berhenti memberikan imbalan, berarti anak-anak tidak akan lakukan lagi. Tidak akan berjalan. Betul, Bu. Kemudian itu namanya motivasi eksternal yang timbul dari luar. Berikut motivasi internal. Motivasi internal ini yang kita kerja keras sekali sebagai guru adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Contohnya, kalau dia tidak dihukum, dia menghargai dirinya sendiri. Saat terlambat berarti dia harus datang tepat waktu. Berarti dia menghargai dirinya sendiri. Nah itu yang kita perlu tanamkan, kebajikan seperti itu di dalam anak. Kebajikan itu supaya terwujud nanti ada yang namanya keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Jadi kita buat keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Jadi mungkin Bapak Ibu guru nanti yang ditempel di kelas itu bukan lagi peraturan-peraturan, tetapi keyakinan kelas. Jadi anak-anak jika melanggar ada konsekuensinya sendiri. Konsekuensinya berasal dari anak. Jadi yang di kelas itu ditempel bukan lagi yang namanya peraturan, yaitu. Nah betul. Bu aku itu senang aku. Iya, yang ditempel adalah sebuah kesepakatan yang disepakati antara siswa dan guru. Dan mungkin nanti ada selanjutnya di slide selanjutnya Bu Atun ya. Jadi kita anak-anak itu harus menanamkan pada dirinya harus menghargai dirinya sendiri. Seperti itu. Kalau dia tidak mau dihukum, bagaimana dia menghargai dirinya? Berarti dia harus datang tepat waktu. Tadi ini motivasi perilaku manusia, yaitu ada tadi motivasi eksternal dan motivasi internal. Sebaiknya berarti apa salah? Iya. Hindari Bapak Weti, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal. Bagaimana caranya? Kita buat tadi namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau lebih besar lagi berarti kita buat keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah. Nanti bisa ditempel besar-besar Bapak Ibu supaya anak baca, tempel besar. Nah, apa yang kamu yakinin harus datang tepat waktu. Konsekuensinya seperti apa? Nah, itu kita harus cari dari anak-anak, kita sepakati dengan anak-anak. Mungkin kalau diizinkan minta maaf Bapak bagaimana? Bisa. Nanti kita satu kali duduk buat keyakinan sekolah dengan anak-anak. Kita bisa kolaborasi dengan Pak Apri dan Bu Nurul. Kita buat keyakinan sekolah. Kemudian nanti kita tanda tangan rame-rame dari Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan anak-anak. Seperti itu. Kita apa? Dia dibuatkan di baliho. Iya, Bapak bilang nanti akan dibuatkan di baliho dan ditandatangani semuanya Bapak. Terima kasih Bapak atas izinnya. Aku punya kasus lagi Bapak Ibu. Ayo Bu Sutri, ayo kita baca kasus yuk. Kasus nih Bapak Ibu ya. Oh ini kayaknya kasus mungkin sering Bapak Ibu dengar. Siapa yang mau bantu baca Udesi lagi baca boleh ya? Gak apa-apa ke depan boleh.
Iva. Baca saja ya kalau di bahasa Indonesia katanya. Bacalah kasus Ibu Anas di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergugup dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pak Seno ini memang tadi ada Iva, ternyata dia tidak paham tentang pelajaran matematika. Kemudian ternyata dia di situ Iva hanya terdiam. Tetapi di situ Pak Seno memberikan pertanyaan, akhirnya dia gugup, gagap, kaget dan seterusnya. Akhirnya apa, tasnya terjatuh. Tapi di situ dia tetap disuruh maju. Akhirnya dia tidak bisa menjawab, Bapak Ibu. Itu terjadi pada saat saya dulu waktu SMP. Makanya saya masih ingat sampai sekarang. Saya ditanya Bapak Ibu, tanya begini, ayo siapa yang belum bisa? Karena saya memang belum bisa, ya saya angkat tangan. Di situ saya disuruh maju. Lalu saya bisa jawab apa? Saya tidak bisa, saya disuruh maju. Akhirnya itu adalah membekas sampai sekarang. Dan bukan hanya dimarah saja, kamu nih bukan cuma disakiti dalam perkataan, tapi saya disakiti secara fisik. Pada saat itu, betis saya dihancur dengan garis besi. Mau bagaimanapun, tadi kan pertanyaannya di awal siapa yang belum bisa. Jadi saya angkat tangan supaya saya mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Tapi tidak, sebaliknya guru matematika saya ini memanggil saya ke depan suruh mengerjakan. Saya tidak bisa. Akhirnya teman-teman saya tak tertawa seperti kasus ini. Baik, Jadi saya menanggapi bahwa ini guru sudah menjustis siswa yang bersangkutan, sehingga siswa bersangkutan harga diri, martabat, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya sebenarnya dia itu sebenarnya bukan tidak bisa, tidak. Dia sebenarnya cuma bisa saja. Hanya kesempatan pada saat itu dia belum bisa. Sehingga dengan adanya guru menjustis seperti ini, dia merasa dibuatnya jatuh. Ya. Sehingga dan seperti itu dia kita guru sebenarnya tidak boleh berbuat begitu. Dan dia karena siswa itu dia kelebihan. Mungkin pada saat itu dia belum bisa. Sehingga apa yang belum bisa itu kita tidak boleh nyatakan di kurikulum itu, kita lewatkan. Lewati saja. Mungkin seperti itu. Dan itu kita semua kita sudah lakukannya dan kita sudah menghadapi. Ya, terima kasih. Betul Bapak Ibu. Hukuman itu baik bersifat perkataan pun ataupun fisik itu sangat membekas Bapak Ibu. Saya sampai sekarang tuh saya merasakan sakit hatinya pada saat itu. Dan saya melihat kasus ini, saya merasakan juga apa yang dirasakan oleh Iva. Ditertawakan, dikasih label tidak bisa, label gagal. Jangan Bapak Ibu ya. Anak kita harus berubah dari situ. Jangan memberikan label gagal kepada anak-anak. Kasihan yang tidak boleh. Ya. Jawab kedua pertanyaan berikut Bapak Ibu. Apakah Anda setuju tindakan Pak Seno terhadap Iva atau guru matematika saya tadi Bapak Ibu? Tidak ya Bapak Ibu. Tidak ya Bapak ya. Tidak. Jadi kita pastikan namanya seorang guru itu kan punya alternatif untuk anak-anak itu bagaimana caranya tertarik lah dengan mata pelajaran kita.
supaya anak tertarik, termotivasi masuk. Kita sebagai guru sering dicari, Bu Eri kemana ya? Kok nggak masuk? Aku mau ice breaking ya. Gitu. Bukan ice breaking saja ya Bapak Ibu ya, tentu pelajaran yang kita sampaikan gitu ya menjadi apa namanya ya, yang dicari-cari sama anak-anak seperti itu. Jangan sampai ada bahasa begini, aduh, guru ini lagi yang mau masuk, kok nggak pernah sakit ya? Gitu. Waduh, kok harapannya anak-anak itu kok ya Bapak Ibu guru yang sakit gitu loh. Yes. Nah, gitu. Berarti kita tugasnya adalah membuat pembelajaran itu menyenangkan, nyaman anak-anak di dalam kelas. Kemudian menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, Bu Siti, konsekuensi apa hukuman tadi Bapak Seno tadi? Hukum, betul sekali. Karena hukuman itu bisa bersifat verbal ataupun fisik. Kalau konsekuensi Bapak Ibu adalah ketika anak-anak melakukan tindakan, mereka itu sudah diajak kesepakatan. Kamu nanti kalau melakukan pelanggaran seperti ini, konsekuensinya seperti ini, mereka sudah tahu. Tapi kalau hukuman itu biasanya hanya sepihak, dari satu arah dari kita saja. Anak-anak datang terlambat, kamu jadi basic. Itu kan sepihak dari kita. Anak-anak belum tentu ingin melakukannya. Contohnya mungkin bisa saja dia melakukan hal lain. Contohnya dia mengajukan dirinya untuk menebus kesalahannya. Guru, bagaimana kalau saya 1 minggu di kantor? Itu kan dari dirinya sendiri, bukan dari seperti itu. Bukan hukum. Karena hukuman pada saat itu dia akan berhenti. Tapi berikutnya kalau jangka panjang yang kita harapkan anak bersikap positif, sangat sulit untuk berhasil. Kemudian tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Benar kan Bapak Ibu ya? Posisi kita biasa sering apa? Menghukum atau memberi konsekuensi? Hukum. Jadi juga masih sering ada menghukum. Tapi setelah saya masuk guru penggerak, saya seperti ditampar atau bolak-balik namanya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ya. Kalau ditampar alhamdulillah itu ya. Bukan yang alhamdulillah bukan ditamparnya, tetapi kita bagaimana dari dalam diri mengubah. Ya seperti itu. Karena berubah itu tidak bisa dari orang lain, harus diri sendiri. Oke. Harus berubah banyak Ibu, betul. Nah, kita harus memang berubah. Berubahnya ke arah yang lebih baik. Pada saat ini kita mulai memperkenalkan dalam guru penggerak itu, saya tahunya dari guru penggerak bukan dari yang lain Bapak Ibu. Kita yang dikenalkan yang namanya restitusi. Berarti tadi ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Saya mengenal restitusi itu ya dari guru. Nanti kalau Bapak Ibu guru ada yang tergerak mengikuti guru penggerak, nanti akan bergerak dan melakukan perubahan, yaitu tidak lagi menghukum tetapi memberikan restitusi. Awalnya dengan tergerak Bapak Ibu. Kita nggak bisa mendorong terus-terusan. Bapak kepala sekolah yang hanya memberikan motivasi. Kalau mau bergerak ya tetap dari dalam diri. Kepala sekolah hanya memberikan motivasi dan gambaran bahwa guru penggerak adalah jangan berharap guru penggerak itu jauh-jauh bahwa guru harus berharap cuan yang lebih, tidak. Memang benar tidak ada cuan, tapi ilmunya ini yang Bu Eri bisa berdiri di sini, yang bisa kami share, itulah guru. Tujuannya apa? Anak-anak, sekolah dan pribadi diri kita sendiri. Restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi 3 hal ini berbeda sekali. Tapi kalau yang bersama adalah hukuman dan konsekuensi. Tapi kalau hukuman hanya sepihak, tapi kalau konsekuensinya
dari anak-anak sendiri untuk menyelesaikannya kan. Nah, di sini hukuman bersifat tidak terencana, betul atau tidak Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu dari rumah sudah merencanakan untuk menghukum anak-anak? Tidak, ya betul. Atau tiba-tiba anak-anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi, benar Bapak Ibu? Itu tidak akan tahu, dia melakukan tindakan ternyata itu pelanggaran, terus kita hukum. Berikut, hukuman bersifat satu arah, betul atau tidak Bapak Ibu? Memang anak-anak dia tahu, kamu saya hukum ya, iya nanti dihukum, kan tidak, kamu saya hukum, gitu. Kamu saya hukum seperti ini, hukumnya tidak satu arah, hanya satu arah dari guru. Anak-anak tidak akan berubah bahasa itu. Berikut, murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Atau sudah sepakat saya mau dihukum? Tidak ada ya. Atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudahnya hukuman ini diberikan bisa berupa fisik, kemudian psikis, dari kata-kata loh itu. Bahkan saya juga sering nyakitin anak-anak pakai bahasa kata-kata. Makanya Bu Yeri itu kalau ngomong itu dari dada tembus ke belakang. Kemudian konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Jadi kita rencanakan dengan anak. Padahal mungkin ada yang sudah melakukan konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Kita sudah melakukannya belum Bapak Ibu? Sudah. Anak-anak sudah tahu kalau anak-anak bajunya keluar, kemudian hukumannya seperti apa, sudah ada belum? Belum ada ya Bapak Ibu? Belum ada tuh, hanya contohnya anak tidak disiplin, anak bajunya keluar, tapi kita belum punya namanya kesepakatan dengan anak-anak kalau bajunya di luar seperti apa gitu. Atau Bapak sudah? Oh ternyata Bapak tidak bisa juga Bapak Ibu. Oh berarti memang kesepakatannya belum terencana dan belum disepakati secara sungguh-sungguh. Namanya kesepakatan harus disepakati secara sungguh-sungguh. Kesepakatan itu adalah harus dipegang teguh. Ya, kalau memang mungkin Pak Andi pada saat itu tidak efektif, kemudian tidak konsisten dan berhenti, otomatis tidak berhasil. Betul Bapak Ibu? Betul tidak Pak? Iya, karena butuh namanya konsisten. Harus berkelanjutan. Ya pada saat itu Pak Amin membuat, Pak Amin menerapkan, besok hari berikutnya tidak bisa seperti itu. Harus namanya proses. Kita tidak bisa namanya mengubah orang itu dari putih langsung hitam atau dari hitam ke putih secara langsung, tidak bisa Bapak Ibu. Berikut restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Berarti kalau anak-anak salah, kita bagaimana tugasnya memperbaiki itu? Timbulnya dari mana motivasi anak-anak? Anak-anak diajak. Anak-anak yang diajak. Itu yang namanya restitusi, diajak untuk bersama-sama menyelesaikan masalahnya dia. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka. Bahkan ini, setelah kita menghukum, kita kembali itu anak-anak tuh juga. Terlambat, dapat hukum, disuruh berlutut. Akhirnya apa anak-anak tuh membawa ke sana? Gak bisa kembali ke kelompoknya yang tadi. Apalagi yang kita langsung memarahi anak-anak di depan anak-anak lainnya yang banyak sekali. Kasihan itu anak Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah melabelkan identitas gagal pada anak tersebut, dan dia berubah hanya dorongan dari orang lain, bukan dari dalam diri kita sendiri. Tugas kita memang mengajak anak tersebut untuk menyelesaikan
Kurang besar ya sebenarnya ini. Hukuman suatu yang menyakitkan. Sepakat atau tidak Bapak Ibu? Hukuman itu yang menyakitkan atau tidak Bapak Ibu? Menyakitkan. Konsekuensi harus terjadi sesuatu harus terjadi. Harus terjadi sesuatu atau harus terjadi? Harus terjadi, benar. Kalau konsekuensinya pada saat itu harus terjadi karena sudah disepakati. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Nah, anak-anak yang terlambat dikasih pilihan. Pilihannya bagaimana? Kamu mau memperbaiki masalah ini tidak? Bagaimana caranya supaya kamu memperbaiki? Nah, memperbaikinya harus timbul dari A. Kemudian kalau hukuman tidak nyaman dan untuk murid, anak, untuk jangka waktu panjang, berhasil atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Kalau dapat hukuman berarti ya tidak bisa jangka panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, untuk jangka waktu pendek. Kemudian menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang, restitusi itu menguatkan untuk jangka panjang Bapak Ibu. Karena anak-anak itu tahu kalau saya itu punya masalah, berarti saya sendiri yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Kalau dalam hukuman di situ ada peraturannya adalah kamu harus, ya kan, kamu harus buang sampah pada tempatnya. Kemudian kalau konsekuensi itu apa peraturannya kemarin? Kemudian mereka melakukannya, kita mengucapkan terima kasih. Kemudian kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Contohnya tadi keyakinannya tentang kebersihan. Berarti kita bagaimana meyakinkan bahwa kebersihan adalah bagian kita semua. Ya. Kemudian murid atau anak membenci peraturan, bukan peraturan saja. Berikut, murid dan anak menghormati peraturan itu untuk konsekuensi, karena dia tahu kalau dia melakukan kesalahan, dia tahu konsekuensi atau sanksi yang akan dia terima. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya sendiri, itu sebagian dari restitusi. Kemudian hukuman itu adalah sesuatu yang negatif. Kata-katanya itu kadang negatif. Kemudian kalau konsekuensi itu netral. Kalau restitusi adalah menggunakan sesuatu hal yang positif. Kalau hukuman itu modelnya paksaan. Kalau konsekuensi modelnya adalah stimulus respon. Kalau restitusi teori kontrol. Kalau hukuman itu mendorong kita untuk menyalahkan diri atau anak-anak. Kemudian kalau stimulus respon itu mendorong anak untuk patuh dan dia tahu sendiri apa konsekuensinya. Kemudian teori kontrol adalah mendorong disiplin positif. Kemudian kalau hukuman dibuat oleh guru, kemudian konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Kalau restitusi dibuat oleh murid. Solusinya, penyelesaiannya itu dibuat oleh murid. Sudah mengatur. Coba Bapak Ibu lihat di atas, ada pertanyaan Bapak Ibu. Katanya kayaknya sudah sedikit mengatur atau mau experimenting. Ada pertanyaan dari rumah, bisa saja dia mencuri makanan milik temannya. Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Contohnya di kelas. Kalau anak-anak yang di kelas itu ada yang tidur, ada yang malas-malesan, berarti kebutuhannya itu tidak terpenuhi di dalam kelas Bapak Ibu. Dia tuh mengharapkan pembelajaran yang menyenangkan. Dia mengharapkan pembelajaran yang membuat dia tertarik. Tetapi kalau dia datang masuk, tidak tertarik, akhirnya ada yang diam, ada yang tidur, bahkan ada yang bolak-balik ke kamar mandi. Karena dia tidak merasa senang ada di dalam. Jadi tugas kita adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Coba Bapak Ibu guru biar melek sedikit deh. Posisinya Bapak Ibu sekarang di mana? Ada posisi kontrol seorang guru.
Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau buatan ini posisi kontrolnya ada di mana? Posisi kontrol dulu itu ada 5. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada sebagai teman di Teman bisa, Semua bisa. semua bisa Bapak Ibu ya. Penghukum bisa, makan sering. Kemudian membuat rasa bersalah kadang dia dilakukan juga. Sebagai teman apa lagi? Kemudian pemantau. Ada yang cuma mantau-mantau, ini ada juga. Kemudian manajer. Nah, harapan kita semua, guru menduduki posisi manajer. Kita beralih yang namanya penghukum, berbuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kita beralih yang namanya manajer. Iya. Harapan seorang guru dapat memposisikan sebagai kontrol manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Itu kontrol manajer. Bukan lagi menghukum, membuat rasa bersalah dan sebagainya. Posisi manajer mengacu kepada namanya restitusi tadi Bapak Ibu. Jadi kita manajer itu harus bisa menerapkan restitusi, mengajak anak-anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Sehingga terciptanya identitas berhasil atau positif pada diri murid. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nada suara tinggi, bahasa tubuhnya adalah melotot, jarinya menunjuk-nunjuk dan menghari. Contohnya nih yang terlambat. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Sini guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu tadi ada sebagai penghukum. Dia yakin bahwa hanya penghukum saja yang bisa berhasil. Sebenarnya tidak. Hasilnya apa? Kemungkinan murid marah, mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi tadi yang saya sampaikan. Hanya tiba-tiba kita punya apa? Ban gembes, jok motor tergores. Kita penghukum seperti itu. Anak-anak yang kita ciptakan anak-anak seperti itu, ya itu nanti yang akan terjadi. Berikut, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, ya kan? Lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang merasa nyaman, tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak-anak. Hasilnya apa Bapak Ibu ketika kita membuat anak-anak itu merasa bersalah? Hasilnya anak-anak murid merasa bersalah, benar. Bersalah telah mengecewakan Bapak Ibu, benar. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Harapan kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Tidak menjadi orang yang gagal. Tidak sanggup membahagiakan orang lain. Pada posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Akhirnya dia merasa, oh saya ternyata orang yang kurang seperti ini, orang gagal. Saya orang yang jelek, saya tidak berhasil. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Berikut teman. Kayaknya ada yang pada posisi teman ya. Saya juga kadang-kadang pada posisi teman, dan selama ini yang saya yakini posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, benar. Namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Betul atau tidak? Dengan tindakan yang baik. Ya, nah. Tapi ada risiko.
Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di murid, di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang dengan nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya meratap pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, hasilnya di sini Bapak Ibu, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kenapa tergantung? Bila ada masalah, dia akan merasa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Kalau dia tentunya berteman dengan saya, anak-anak, kalau kita menguasai teman, dia akan mengandalkan saya untuk menyelesaikan masalah. Ada yang datang ke Pak Agus, ada yang datang ke Bu Siti. Dia mengharapkan Bu Siti itu sebagai teman saya untuk menyelesaikan masalah. Bukan berarti berasal dari dirinya sendiri. Dan mantu Bapak Ibu yang tenang. Memantau di sini adalah memantau atau berarti mengawasi. Pada saat ini, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab perilaku orang-orang yang kita awasi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sehingga seorang dapat menjalankan fungsi pemantau. Suaranya, nadanya datar, bahasa tubuhnya formal. Hasilnya Bapak Ibu, murid memahami konsekuensi yang harus kita jalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Ini harusnya adalah satu restitusi tadi. Nah, restitusi tadi Bapak Ibu sudah tahu ya. Restitusi adalah bagaimana caranya kita mengajak anak kolaborasi, kemudian menyelesaikan masalahnya yang berasal dari mana Bapak Ibu? Dari anak sendiri. Ada tahapannya Bapak Ibu, kita ada caranya menggunakan restitusi, namanya di sini salah satunya ada segitiga restitusi. Ini yang bisa kita terapkan di anak-anak untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Di sini ada yang namanya menstabilkan identitas. Anak-anak itu perlu distabilkan identitasnya ketika mereka melakukan kesalahan. Ketika mereka sudah stabil, mereka dengan sendirinya mencurahkan masalahnya yang ada. Kalau kita sudah tekan anak akan cenderung menutupi kesalahan. Jadi yang kita lakukan adalah membuat anak menjadi lebih nyaman. Kalau kita tekan anak-anak tidak akan muncul. Tidak. Setelah stabil, yaitu validasi tindakan yang salah. Sebenarnya bukan berarti kita setuju dengan apa yang dilakukan, bukan. Tetapi setelah kita mengetahui apa yang dia lakukan, berarti kita harus tahu anak-anak mencari solusi. Bukan berarti kita setuju ya, mau validasi tindakan salah bukan berarti kita setuju dengan tindakannya, bukan. Tetapi setelah kita mengetahui tindakan yang salah yang dia lakukan, dia juga mencari tahu bagaimana cara solusi menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini menanyakan keyakinan. Keyakinannya tadi berasal dari mana Bapak Ibu? Siswa, yaitu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Berarti ada nilai kebajikan yang dia langgar. Kalau kita anak-anak dia tidak saling menghargai, nilai saling menghargainya tadi dia langgar. Berarti anak-anak itu harus bagaimana? Saling menghargai. Bagaimana saling menghargainya? Harus berasal dari anak-anak, bukan dari kita. Kamu harus menghargainya cara ini. Tidak akan berhasil kalau berasal dari kita. Berasal dari anak sendiri. Di sini ada yang namanya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ada pernyataan-pernyataan yang digunakan Bapak Ibu. Pada validasi menstabilkan anak-anak punya emosi, kadang bertengkar dan seterusnya. Kita kan perlu stabilkan anak-anak dulu. Bukan kita langsung adili dan anak-anak emosi, anak-anak bertengkar, kita tidak stabilkan, anak-anak tidak akan pasti akan cenderung menutupi kesalahannya dan
akan balik saling menyalahkan. Seperti itu. Di sini berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Betul atau tidak? Berikut, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau semua kita yang di sini tidak pernah melakukan kesalahan? Pasti pernah. Berikut, kalimat pernyataan untuk validasi tindakan bukan berarti kita setuju Bapak Ibu ya, sepakat ya, bukan berarti kita setuju dengan apa yang dilakukan, tetapi kita untuk menggali apa yang dia lakukan, kebutuhan tadi apa yang dia tidak dapatkan di sekolah, di rumah dan sebagainya. Di sini kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kita pasti tanya alasannya kenapa kamu seperti itu. Contohnya saja saat anak-anak ditanya kenapa kamu tidur di kelas, guru saya bosan, tidak asik. Berarti kebutuhannya memang dia punya rasa kesenangan tadi tidak terpenuhi Bapak Ibu. Jadi dia malas belajar karena kebutuhan dia akan rasa senang itu tidak terpenuhi. Tugas kita apa? Membuat pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya anak-anak mencuri makanan temannya, itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Di rumah dia tidak makan, atau tidak sarapan, atau tidak dibekali, atau tidak dapat uang, akhirnya nyuri. Nah kita tidak tahu, berarti kita menjelaskan kamu ini tukang mencuri, mengambil hak temannya. Padahal kita tidak sadar bahwa ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Tugas kita adalah mencari tahu kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi. Berikut menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai bagian kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, kesepakatan tadi yang kita buat dulu. Baru kita mengharapkan yang namanya budaya-budaya positif. Kita membuat kesepakatan kelas ataupun sekolah. Setelah mereka sepakat dengan keyakinan-keyakinan tersebut, baru kita bisa menerapkan itu. Berikut, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Tentunya pasti nanti harapannya orang yang lebih baik. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka ingin. Otomatis mereka ingin diterima di kelompoknya lagi, mereka kebutuhannya terpenuhi dan seterusnya. Budaya positif. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional dengan filosofi KHD, pendidikan yang berpihak kepada anak dan seterusnya. Nilai guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai peran guru penggerak di antaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaborasi, empatik. Visi guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah, adanya keyakinan sekolah harus disepakati dan dijalankan bersama untuk mewujudkan visi saya sebagai guru penggerak, yaitu siswa filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan hal tersebut dapat terwujud jika seorang guru memiliki kekuatan nilai dan guru penggerak sebagai kekuatan. Dengan kekuatan seorang guru bagaimana dapat mewujudkan visi sebagai guru ataupun visi sekolah sehingga akhirnya terlaksanakan disiplin-disiplin positif yang secara konsisten terlaksana hingga menjadi budaya positif. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk Salam dan bahagia tergerak bergerak. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas waktunya. Selamat siang. ya memang mereka itu bergerak dan menggerakkan orang di sekitar mereka termasuk kita Bapak Ibu. Dan tadi sudah cukup jelas penyajian dari Bu Heri tentang ya hal-hal yang positif, bagaimana kita membina, menjustis, menghargai anak, memberikan hukuman, peraturan dan sebagainya sudah cukup jelas. Karena nanti mereka yang guru penggerak ini tidak lagi menghukum secara kata-kata, verbal dan sebagainya, tapi dialihkan dengan hal-hal lain yang
bisa membuat anak dia akan menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Jadi bukan lagi seperti kita yang masih dengan kata-kata, bahkan ancaman, ataupun dengan hukuman fisik dan sebagainya. Terima kasih untuk 3 penyaji di hari ini, Bu Christine, terus Pak Amin, Bu Eri, terus penyaji-penyaji yang lalu juga ya Pak Apri, siapa lagi ya? Oh, dengan Pak Amin. Oke, terima kasih. Kita punya pra workshop ini sudah berjalan baik. Ini sebagai pengantar awal, kita saling menggerakkan, begitu. Paling tidak sudah tergerak untuk mulai menciptakan sesuatu yang baik di sekolah. Setelah itu mulai bergerak dan menggerakkan orang lain. Begitu ya. Oke, dengan demikian Bapak Ibu, pertemuan kita sampai di sini jam 1. Kita besok pulang lalu jam 1:30 tuh. Saya berapa hari terakhir pulang jam 6. Karena lagi santai-santai di sekolah. Oke, baik Bapak Ibu, informasi langsung dari penanggung jawab koordinator kegiatan Bu Siti bagian kurikulumnya. Oke, silakan Bu Siti. Terima kasih Ibu penyaji. Penyampaiannya tentang budaya positif luar biasa. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini mindset kita akan berubah, tidak lagi dengan hukuman, tapi dengan restitusi. Bapak Ibu sekalian, sekaligus kita tutup kegiatan hari ini yang kita sudah lakukan dari 2 hari yang lalu sebelum libur. Terima kasih untuk para penyaji dan saya sebagai pihak penyelenggara mohon maaf apabila dalam proses kegiatannya terdapat banyak kesalahan. Kami tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang untuk semua. Tim Semangat pagi. Luar biasa. Oke. Untuk pelajaran bahasa Indonesia kita awali dengan yang namanya kesepakatan untuk pelajaran bahasa Indonesia. Kesepakatan ini dibuat oleh antara guru dan disepakati untuk kalian semua agar pembelajaran bahasa Indonesia itu dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana nanti pengumpulan tugasnya, bagaimana cara pembelajarannya, kemudian bagaimana kalian bersikap dan seterusnya. Kalian ini membuat kesepakatan berawal dari yang namanya peraturan. Pernah dengar namanya peraturan? Nah, oke, nanti kita menuliskan peraturan-peraturan, kemudian kita tempel di sini. Ya, nanti kita tempel di sini. Lupa lagi di plakbannya satu lagi nanti diambil. Nanti ditulis, kita tulis dulu peraturan-peraturan, kemudian kita memilih yang tepat untuk kita pelajaran bahasa Indonesia untuk kita sepakati bersama. Paham? Paham. Cut Mbak. Oke, sekarang kita lanjut. Kalian nanti menuliskan peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah kita ke dalam post-it ini. Nanti kita tempelkan di sebelah sini. Semua siswa murid menuliskan satu peraturan yang kalian ketahui. Boleh? Oke, sekarang guru bagi. Minta tolong langsung dibagi sama teman-teman. Bagi ke belakang, Kak. Oke, setelah kalian menulis peraturan-peraturan, sekarang waktunya adalah menempel kertas poin yang berisi peraturan tersebut di papan tulis. Oke, Ibu guru mulai dari yang sebelah sana, nanti sebelah sini sudah selesai, baru gantian yang sebelah sini. Oke, silakan yang sebelah sini dulu, ayo tempelin sebelah sini dulu. Ayo.
Diganti dengan kalimat positif berarti buang sampah. Jadi menggunakan kalimat yang positif atau jagalah kebersihan. Jadi kita tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat negatif. Kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif. Di sini kita lihat yang pertama, membuang sampah sembarangan. Itu ada namanya buanglah sampah pada tempatnya, ini sudah menggunakan kalimat positif ini. Berarti kita ambil satu, buanglah sampah pada tempatnya. Berikut, pelajaran bahasa Indonesia jangan buang sampah sembarangan. Sama atau beda? Sama. Berarti kita sepakat dengan yang ini tadi ya. Berarti sama ya tentang kebersihan. Berikut, tidak boleh membuli teman, tidak boleh mengejek. Itu nomor berapa? Nomor 4. Oke, selanjutnya setelah kita menempel di kertas ini, kita menandatangani seluruh yang ada di kelas izin ke ibu guru. Karena kesepakatan tadi dibuat antara ibu guru dan murid ataukah kalian. Jadi kita mulai tanda tangan. Kita tanda tangannya di sini. Oke? Dimulai dari query. Oke, kakak silakan. Jadi kita di sini ya. Yang besar bisa di sini. Langsung. Masuk ya. Besar sedikit lah. Selanjutnya langsung. Cepat ya. Menyenangkan, kemudian ada saatnya serius. Oke, kesepakatan ini akan ditempel di sini nanti agar semua warga yang ada di kelas 7
yang sudah kita sepakati. Sepakat? Ya. Sehingga untuk kesepakatan kelas pelajaran bahasa Indonesia tanggal 27 disepakati secara bersama-sama dan Ibu nyatakan sah dari tanggal 27 Juli 2023 sah